Selamat datang di Talk Show dari Rumah. Saya Anke Lintang, tuan rumah Talk Show dari Rumah. Bisnis makanan tak melulu tentang kenyang dan cuan. Ada nilai kesehatan yang digantungkan. Tentu menjadi tanggung jawab bersama untuk saling mewujudkan. Mulai dari birokrasi yang tak berbelit-belit hingga penjual yang tak mau ambil sulit. Perizinan tentu menjadi faktor penting untuk mutu yang dijamin. Namun, bukankah perizinan pula yang dapat menghambat pelaku usaha pemula? Yang nantinya dapat berdampak pada pendapatan negara sekaligus penyerapan tenaga kerja. Kita kupas tuntas di Talk Show dari Rumah. Inilah Talk Show dari Rumah, dihimpit PIRT yang sulit. Kali ini Talk Show dari Rumah mencoba mengurainya satu persatu mulai dari keamanan makanan hingga label makanan. Sudah hadir dua narasumber yang fokus di bidang UMKM khususnya usaha makanan. Sudah ada Saudari Vita Larasati, mahasiswa Teknologi Pangan UGM yang fokus di bidang keamanan pangan, dan Saudara Lutfi Karim, mahasiswa Teknologi Pangan UGM yang fokus di bidang labeling makanan. Halo, saya Vita. Halo, terima kasih atas kesempatannya. Gimana Mbak Vita, Kang Lutfi kabarnya? Baik, Teh. Baik, Teh. Oke, PIRT sendiri merupakan produk pangan industri rumah tangga yang biasanya membutuhkan izin dari Dinas Kesehatan untuk memproduksi secara massal. Namun, pelaku usaha diimpit oleh ribetnya proses perizinan, mulai dari pemeriksaan sarana produksi, penyuluhan keamanan pangan, hingga label produk. Tentunya hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya yang ingin memulai usaha kecil. Padahal, menurut laporan Bank Indonesia, UMKM menyerap 97% tenaga kerja di seluruh Indonesia, menyumbang 60% pendapatan domestik bruto, bahkan 98,7% sektor usaha di Indonesia tergolong dalam UMKM. Mungkin saya langsung ke Mbak Vita. Sebenarnya seberapa penting keamanan pangan proses produksi sehingga dijadikan salah satu syarat dalam perizinan PIRT? Jelas penting dong, karena keamanan pangan sendiri ini kan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari cemaran biologis, fisik, dan kimia yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Sehingga di sini wajib diterapkan untuk industri rumah tangga, karena memang tujuannya untuk melindungi konsumen dan mempertahankan nilai gizi dari pangan tersebut serta mengurangi resiko dari kesehatan, begitu. Ini juga sudah diatur ya dalam Pasal 86 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Pangan, di mana setiap orang yang memproduksi serta memperdagangkan pangan ini wajib mematuhi standar dari keamanan pangan serta mutu pangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, begitu. Memangnya jika keamanan pangan tidak dipenuhi, apakah ada bahaya yang ditimbulkan dari produk yang dihasilkan? Nah, sebelumnya jenis bahaya dari pangan itu kan ada 3 jenis ya. Ada mikrobiologis, fisik, serta kimia. Untuk bahaya kimia sendiri, ini bisa timbul karena bahan pangan tersebut dibudidaya, contohnya pemakaian dari pestisida. Lalu juga bisa timbul dari pemakaian peralatan serta bahan pembersih untuk peralatan tersebut, contohnya deterjen. Lalu untuk bahaya fisik, ini bisa timbul karena benda asing seperti kotoran, debu, lalu rambut serta kuku yang mungkin terkontaminasi dari karyawan, lalu juga bisa benda lain seperti plastik. Lalu untuk bahaya mikrobiologis, ini bisa timbul dari adanya virus, jamur, lalu juga parasit serta bakteri seperti bakteri patogen yang memang sudah ada di dalam bahan baku tersebut atau memang terkontaminasi karena proses produksi yang memang tidak benar, begitu. Nah, dampaknya jika keamanan pangan ini tidak diterapkan di proses produksi, tentunya akan membahayakan bagi konsumen yang membeli produk tersebut dong ya. Mungkin ibu-ibu juga pernah tahu banyaknya kasus keracunan makanan di Indonesia yang ditandai dengan mual, muntah, pusing, bahkan parahnya ini bisa menyebabkan kematian pada seseorang. Makanya bahaya banget kan ini. Nah, selain itu, untuk produsen sendiri jika tidak menerapkan keamanan pangan, maka tentunya akan mendapatkan sanksi. Sanksi di sini berupa sanksi administratif, yaitu misalkan
ganti rugi, pembayaran denda, juga bisa diberhentikan kegiatan produksi serta perdagangannya, lalu juga dilakukan pencabutan izin. Selain itu juga produsen bisa dikenakan sanksi pidana karena telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga akan mendapatkan sanksi pidana penjara paling banyak 5 tahun dan sanksi denda ini paling banyak 2 miliar rupiah. Makanya dampak ini juga akan merugikan di kedua belah pihak, baik konsumen maupun produsen itu sendiri. Begitu. Wah, berarti makanan yang seharusnya membuat kita sehat justru dapat membahayakan tubuh jika keamanan pangan tidak terpenuhi. Sebenarnya bentuk keamanan pangan yang harus diterapkan dalam proses produksi itu apa aja sih? Nah, agar pangan yang diolah ini aman untuk konsumen, tentunya BPOM sendiri itu sudah mengeluarkan pedoman berupa GMP atau Good Manufacturing Practice, atau bahasa Indonesianya itu disebut cara produksi pangan olahan yang baik, yang disebut dengan CPPOB. Untuk industri rumah tangga ini meliputi yang pertama, lingkungan produksi ini tentunya harus bebas dari cemaran dong ya. Lalu yang kedua, memperhatikan fasilitas serta bangunan di ruang produksi agar tidak menjadi sumber dari cemaran tersebut. Contohnya atap, langit-langit, pintu, lalu juga fasilitas di ruang produksi seperti tempat cuci tangan dan kotak P3K. Lalu yang ketiga, ini pemilihan peralatan, ini juga harus diperhatikan agar tidak menjadi sumber kontaminasi silang. Lalu yang keempat yaitu memperhatikan dari kebersihan serta kesehatan karyawan, ini dengan melakukan pengecekan kesehatan dari karyawan itu dan juga pemakaian pakaian kerja yang lengkap. Lalu yang terakhir yaitu untuk mengendalikan proses produksinya sendiri agar terjamin mutunya, begitu. Oh, jadi BPOM telah mengatur terkait GMP yang seminimal mungkin diterapkan dalam menjaga keamanan pangan. Oke, mungkin saya akan beralih ke Kang Lutfi. Kalau dari sisi label makanan sendiri, itu seberapa penting ya Kang dalam melindungi konsumen? Tentu penting, karena label pangan sendiri ditujukan untuk menyediakan informasi terkait isi produk, memberikan rasa aman, sarana informasi dan komunikasi antara produsen dan konsumen, lalu memberikan petunjuk terkait produk, dan yang terakhir sebagai sarana periklanan. Nah, menurut UU nomor 7 tahun 1996 sendiri, label pangan merupakan keterangan berupa gambar atau tulisan atau kombinasi antara keduanya yang disertakan dalam pangan dan ditempelkan pada kemasan pangan. Nah, sifat dari label pangan sendiri seharusnya tidak mudah lepas, tidak mudah luntur karena air, dan tidak mudah rusak akibat pengaruh sinar matahari maupun gesekan-gesekan lainnya. Sebenarnya kriteria yang harus dipenuhi dalam label makanan itu apa aja sih? Nah, terkait label pangan itu sendiri nggak ribet kok. Yang penting pelaku usaha nggak overclaim atau klaim yang berlebihan. Jujur apa adanya terkait nama produk, bahan yang digunakan, nama dan alamat produsen, berat bersih, label halal, nomor PIRT jika ada atau izin edar lainnya, dan tanggal kadaluarsa. Nah, dalam undang-undang sendiri telah diatur terkait penggunaan gambar, seperti tidak boleh menggunakan gambar buah apabila hanya mengandung perisa buah. Lalu tidak boleh menggunakan gambar jamur utuh apabila hanya menggunakan potongan-potongan jamur. Lalu untuk gambar yang menyajikan makanan dalam sebuah wadah harus sesuai dengan isinya. Memangnya kalau kriteria label makanan tidak dipenuhi, si pelaku usaha bisa dikenai sanksi, Kang? Ya, betul. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, disebutkan apabila produsen menyalahi aturan yang ada, maka akan dikenakan sanksi administratif, mulai dari peringatan secara tertulis, larangan peredaran produk pangan dalam jangka waktu tertentu, pemusnahan produk pangan, penghentian produksi untuk sementara waktu, denda hingga 50 juta rupiah, dan bahkan pencabutan izin usaha. Oh, begitu ya, Kang. Ternyata label makanan harus diperhatikan agar menjaga keamanan dan tidak menipu konsumen. Di sini berarti saya menangkap poin penting dari keamanan dan label makanan yang mana keduanya memegang peranan penting dalam menjaga kualitas produk, meningkatkan gizi masyarakat, dan memastikan produk sesuai dengan yang ditampilkan dalam label, serta memenuhi rambu-rambu peraturan yang diterapkan oleh BPOM dan Dinas Kesehatan. Nah, tim Talkshow dari rumah telah mewawancarai beberapa pelaku usaha makanan terkait permasalahan PIRT yang dialaminya. Berikut cuplikannya.
Jadi gini teh, saya kan punya bisnis makanan. Nah, waktu saya urus perizinan dari PIRT itu tidak tembus bagian keamanan pangannya. Katanya teh, sanitasi dari proses produksi usaha saya kurang baik. Padahal teh saya udah ngerasa menjaga keamanan pangan dari kebersihan bahan baku selama proses produksi. Itu kira-kira kenapa ya teh? Terima kasih. Teh kenalin, saya Steph. Mau tanya dong Teh, saya tuh pengen mulai bisnis jamur crispy, tapi gimana ya caranya supaya bisa menerapkan keamanan pangan itu meskipun modal saya minim Teh? Saya sebenarnya agak bingung tentang label halal, Kang. Karena saya 100% menggunakan bahan-bahan yang halal. Itu boleh nggak ya saya cantumkan label halal sendiri? Karena saya dengar agak ribet mengurus sertifikat halal. Nama saya Nia. Nah, saya ingin memasarkan produk sari buah mangga. Ya, mangganya nggak 100% sih, sekitar 80%. Nah, pertanyaan saya adalah, bolehkah saya menaruh gambar buah mangga tersebut di kemasan produk saya? Terima kasih. Nah, tadi tim kami sudah menampilkan cuplikan pertanyaan seputar masalah PIRT. Kiranya bisa dijawab oleh Mbak Vita dan Kang Lutfi. Siapa dulu nih? Saya dulu kali ya. Nah, di sini saya mau menjawab pertanyaan dari Mas Anam kalau nggak salah sama Mbak Steph ya. Untuk Mas Anam tadi bilang kalau sudah menerapkan keamanan pangan di bahan baku selama proses produksi ya. Namun untuk perizinan PRT belum tembus. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya, bahwa bentuk penerapan keamanan pangan ini kan macam-macam. Mungkin untuk bahan baku ini sudah dikendalikan, namun bisa saja bahan baku ini terkontaminasi dari faktor luar, seperti dari kebersihan atau higienitas dari karyawan yang mungkin belum diperhatikan, lalu juga dari pemilihan peralatan yang tadi saya sudah jelaskan ya, mungkin juga belum dibersihkan peralatannya atau tidak dilakukan secara rutin begitu. Jadi untuk penerapan keamanan pangan ini tidak hanya di bahan bakunya saja, namun juga di yang lainnya, di bentuk yang lainnya begitu. Nah, untuk pertanyaan dari Mbak Steph tadi bilang bahwa ingin menerapkan keamanan pangan namun modalnya terbatas ya. Nah, jadi sebenarnya tuh penerapan dari keamanan pangan tuh cukup sederhana. Kuncinya ini pada kebersihan serta sanitasinya. Contohnya yang pertama, ini disediakan fasilitas cuci tangan. Lalu juga dihimbau kepada karyawannya untuk senantiasa memperhatikan kebersihannya. Lalu yang ketiga juga peralatan di sini harus rutin dibersihkan minimal 1 minggu sekali. Dan yang terakhir yaitu pemilihan dari bahan baku serta penanganannya, itu juga penting, begitu. Oke, mungkin saya akan menjawab pertanyaan saudara Farhan dan saudari Nia. Untuk saudara Farhan, pertanyaannya terkait label halal. Nah, untuk label halal sendiri, kita tidak boleh mencantumkannya apabila kita tidak memiliki sertifikat halal dari MUI. Nah, secara ringkasnya, pengurusan sertifikat halal pada MUI dimulai dengan penyiapan dokumen seperti fotokopi KTP, pas foto, dan surat izin usaha, untuk kemudian dibawa ke kantor MUI dan melakukan pengisian formulir. Selanjutnya, akan ada auditor yang turun ke lapangan langsung untuk melakukan pengecekan, kemudian memberikan rekomendasi kepada Komisi Fatwa MUI. Nah, nantinya Komisi Fatwa MUI akan melakukan pengesahan sertifikat halal dan akan diberikan dalam jangka waktu 2 minggu setelah sertifikat halal disahkan. Nah, untuk pertanyaan saudari Nia seputar gambar buah boleh dicantumkan selama produk mengandung buah asli, baik dengan kandungan 0,00 sekian persen sampai dengan 100%. Gambar buah tidak boleh dicantumkan apabila produk hanya mengandung perisa buah. Seperti itu. Semoga menjawab pertanyaannya. Wah, ternyata menarik sekali ya. Topik di Impit PIRT yang sulit benar-benar bisa menambah wawasan dan cara menangani persyaratan yang diminta dalam kepengurusan PIRT. Diharapkan pelaku usaha dapat terbantu dan tidak takut dalam membangun usaha karena proses yang sulit. Nah, terima kasih Mbak Vita dan Kang Lutfi. Kami dari tim Talkshow dari Rumah pamit undur diri. Sampai jumpa di Talkshow dari Rumah selanjutnya. Hatur nuhun.